Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, iblis menggunakan ketenaran dan keuntungan untuk mengendalikan pikiran manusia, sampai satu-satunya yang orang pikirkan adalah ketenaran dan keuntungan. Mereka berjuang, menderita kesukaran, dan menanggung penghinaan demi ketenaran dan keuntungan. Mengorbankan semua yang mereka miliki, dan melakukan penilaian atau mengambil keputusan demi ketenaran dan keuntungan. Dengan cara ini, iblis mengikat orang dengan belenggu yang tak kasat mata. Dan mereka tidak punya kekuatan ataupun keberanian untuk membuang belenggu tersebut. Mereka tanpa sadar menanggung belenggu ini dan berjalan maju dengan susah payah. Demi ketenaran dan keuntungan ini, umat manusia menjauhi Tuhan dan mengkhianati Dia dan menjadi semakin jahat. Jadi dengan cara inilah, generasi demi generasi dihancurkan di tengah ketenaran dan keuntungan iblis. Sekarang melihat tindakan iblis, bukankah motif jahat iblis benar-benar menjijikkan? Mungkin hari ini engkau semua masih belum dapat memahami motif jahat iblis yang sebenarnya. Karena engkau semua berpikir orang tidak dapat hidup tanpa ketenaran dan keuntungan. Engkau berpikir jika orang meninggalkan ketenaran dan keuntungan, mereka tidak akan mampu lagi melihat jalan di depan, tidak mampu lagi melihat tujuan mereka, bahwa masa depan mereka akan menjadi gelap, redup, dan suram. Namun perlahan-lahan, engkau semua suatu hari nanti akan menyadari bahwa ketenaran dan keuntungan adalah belenggu mengerikan yang iblis gunakan untuk mengikat manusia. Ketika hari itu tiba, engkau akan sepenuhnya menentang kendali iblis dan sepenuhnya menentang belenggu yang iblis gunakan untuk mengikatmu. Ketika saatnya tiba, engkau ingin membuang semua hal yang telah iblis tanamkan dalam dirimu. Engkau kemudian akan memutuskan dirimu sepenuhnya dari iblis dan akan dengan sungguh-sungguh membenci semua yang telah iblis bawa kepadamu. Baru setelah itulah, umat manusia akan memiliki kasih dan kerinduan yang sejati kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Aku ingin berbagi pengalaman dan pemahamanku terkait firman Tuhan ini. Pada 2015, aku terpilih menjadi pemimpin gereja dalam pemilihan tahunan. Aku benar-benar bersemangat. Berpikir terpilih sebagai pemimpin dari puluhan saudara-saudari, pasti berarti aku lebih baik dari yang lain. Dalam tugasku sejak saat itu, saudara-saudari datang kepadaku untuk bersekutu saat ada kesulitan dalam jalan masuk kehidupan. Dan para pemimpin tim membahas masalah yang ditemui dalam pekerjaan gereja denganku. Aku tidak bisa menahan perasaan superioritas ini. Aku berjalan dengan arogan, membusungkan dada, dan penuh rasa percaya diri saat bersekutu dalam ibadah. Setelah beberapa saat, kuperhatikan saudari Liu rekan kerjaku berkualitas baik. Persekutuannya tentang kebenaran sangat jelas, dan dia bisa memahami akar masalah orang untuk menyelesaikannya. Dia juga menunjukkan jalan penerapan, dan semua orang ingin mendengar persekutuannya. Aku kagum sekaligus iri padanya. Namun, aku tidak mau kalah. Jadi aku membuat persiapan cermat sebelum setiap ibadah, memeras otak memikirkan cara bersekutu yang lebih komprehensif dan dengan lebih terang, agar aku tampak lebih baik darinya. Ketika aku melihat saudara-saudari mengangguk setuju ketika aku selesai bersekutu, aku merasa sangat senang dengan diriku sendiri dan merasa berprestasi. Kemudian, aku menemukan rekan kerjaku, Saudara Cheng, punya banyak pengetahuan profesional tentang film, dan dia jago komputer. Saudara-saudari yang melakukan tugas syuting sering membahas hal-hal terkait film dengannya. Dan sebagai pemimpin gereja, aku tak punya apapun untuk ditambahkan. Aku merasa seperti tak dibutuhkan dan menjadi sangat tidak puas. Aku berpikir dengan mencari saudara Cheng setiap kali mereka ada masalah, mereka pasti berpikir aku bukan tandingannya. Kupikir akan lebih baik jika aku mengerti tentang film juga, agar saudara-saudari akan membahas masalah mereka denganku. Aku mulai bangun pagi dan tidur larut malam untuk meneliti dan belajar tentang cara membuat film agar bisa tahu lebih banyak. Aku benar-benar mengabaikan semua masalah di gereja serta keadaan saudara-saudari. Setelah beberapa saat, masalah mulai muncul yang tak bisa kuselesaikan, betapapun aku bersekutu atau memimpin ibadah. Karena keadaan saudara-saudari belum diselesaikan, kemajuan produksi film terhambat dan satu demi satu masalah bermunculan. Aku begitu tertekan hingga sulit bernapas. Aku merasa tersiksa. Aku mengkhawatirkan pendapat orang tentangku. Apa mereka pikir aku benar-benar tak becus sebagai seorang pemimpin dan tak memenuhi syarat untuk tugas itu? Sepertinya aku tak akan bisa mempertahankan posisiku sebagai pemimpin. Aku makin negatif ketika memikirkannya. Aku merasa seperti balon kempis dan tak memiliki energi yang kumiliki sebelumnya.
hidup dalam kenegatifan, dan malas dalam tugas, aku akhirnya kehilangan pekerjaan Roh Kudus. Karena tidak mencapai apapun dalam tugasku, aku digantikan. Saat itu, aku merasa benar-benar kehilangan muka dan ingin bumi menelanku. Aku juga bertanya-tanya, akankah saudara-saudari mengatakan aku pemimpin palsu yang tak melakukan pekerjaan nyata? Makin kupikirkan, makin kesal diriku. Aku berbaring gelisah malam itu, tak bisa tidur. Aku terus memanggil Tuhan dalam doa, meminta Dia membimbingku untuk memahami keadaanku sendiri. Lalu aku membaca firman Tuhan ini. Dalam upaya yang engkau semua lakukan, ada terlalu banyak gagasan, harapan, dan cita-cita yang bersifat individual. Pekerjaan saat ini adalah untuk menangani keinginanmu memiliki status, serta hasratmu yang muluk-muluk. Harapan, status, dan gagasan, semuanya itu merupakan representasi klasik dari watak iblis. Alasan mengapa hal-hal semacam ini ada dalam hati manusia adalah sepenuhnya karena racun yang ditebarkan iblis selalu merusak pikiran manusia, dan manusia selalu tidak mampu menepis godaan iblis tersebut. Mereka hidup dalam dosa tetapi tidak menganggap hal itu sebagai dosa. Bahkan mereka beranggapan karena kami percaya kepada Tuhan, Dia harus mencurahkan berkat kepada kami dan mengatur segalanya bagi kami dengan sepantasnya. Karena kami percaya kepada Tuhan, maka kami harus lebih unggul daripada orang lain dan kami harus memiliki status yang lebih tinggi serta masa depan yang lebih baik dari orang lain. Karena kami percaya kepada Tuhan, maka Dia harus memberi berkat yang tak terbatas kepada kami. Jika tidak, itu namanya bukan percaya kepada Tuhan. Semakin engkau mencari dengan cara seperti ini, semakin sedikit yang kau tuai. Semakin kuat keinginan seseorang untuk meraih status, semakin serius dirinya harus ditangani dan semakin berat pemurnian yang harus mereka alami. Orang-orang semacam itu tidak layak. Mereka harus ditangani dan dihakimi sepantasnya supaya mereka mau melepaskan hasratnya akan hal-hal tersebut. Jika engkau semua mengejar dengan cara seperti ini sampai pada akhirnya, engkau tidak akan menuai apapun. Iya benar. Mereka yang tidak mengejar kehidupan tidak dapat diubah. Dan mereka yang tidak haus akan kebenaran tidak akan memperoleh kebenaran. Engkau tidak berfokus mengejar perubahan pribadi dan pada jalan masukmu. Sebaliknya, engkau selalu berfokus pada keinginan yang berlebihan dan hal yang menghalangimu untuk mengasihi Tuhan serta semakin dekat dengan Dia. Dapatkah semua hal itu mengubah dirimu? Dapatkah semua itu membawamu masuk ke dalam kerajaan? Amin. Aku merenungkan keadaanku saat itu setelah membaca ini. Sejak bertugas sebagai pemimpin, aku hanya mengejar reputasi dan status dan ingin mengungguli yang lain. Ketika melihat persekutuan saudari Liur tentang kebenaran lebih baik dariku, aku takut dia mengalahkanku. Aku memikirkan cara bersekutu yang lebih baik darinya agar yang lain kagum dan memujiku. Ketika kulihat saudara Cheng punya keterampilan profesional dan banyak saudara-saudari membahas masalah tugas mereka dengannya, aku jadi iri dan menolaknya. Aku bekerja keras melengkapi diriku dengan pengetahuan untuk mengunggulinya, dan bahkan mengabaikan masalah yang ada dalam tim. Ketika tak bisa menyelesaikan masalah saudara-saudari, aku tak bersandar pada Tuhan atau mencari kebenaran bersama saudara-saudari melalui persekutuan. Aku hanya terobsesi dengan status. Takut tak dapat mempertahankan posisiku sebagai pemimpin jika tak melakukan tugas dengan baik. Akhirnya aku sadar, aku melakukan tugas bukan karena mempertimbangkan kehendak Tuhan, tetapi untuk memuaskan ambisi liarku untuk menjadi lebih baik dan berkuasa atas yang lain. Saudara-saudari menaruh kepercayaan padaku dan memilihku jadi pemimpin gereja, tapi aku sama sekali tak mempertimbangkan pekerjaan gereja atau jalan masuk kehidupan mereka. Aku tidak benar-benar memikul tugasku atau bertanggung jawab, dan ini akhirnya merusak pekerjaan gereja. Aku sangat egois dan tercela. Aku tidak melakukan tugasku. Aku berbuat jahat dan menentang Tuhan. Iya, Aku menyesal tak berada di jalan yang benar dalam imanku, tetapi selalu berjuang demi reputasi dan keuntungan, menjijikkan Tuhan. Dicopot dari tugasku adalah hajaran dan penghakiman Tuhan yang benar. Dia tidak menyingkirkanku, tetapi menggantiku agar aku merenungkan perilakuku. Itu adalah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkanku. Amin. Syukur Puji kepada Tuhan. Keadaanku secara bertahap membaik melalui periode saat teduh dan renungan. Jadi pemimpin gereja mengatur agar aku melakukan tugas rutin. Aku sungguh bersyukur kepada Tuhan karena memberiku kesempatan itu. Dan diam-diam bertekad, aku pasti akan menghargai tugas itu. Berhenti mengejar reputasi dan status yang bertentangan dengan Tuhan. Itu hebat sekali. Setelah pengalaman itu, kupikir aku bisa melepaskan hasratku mengejar reputasi dan status. Tetapi, aku dirusak terlalu dalam oleh iblis. Watak jahat semacam itu tak dapat diselesaikan hanya dengan sedikit pemahaman dan renungan. Jadi,
Tuhan sekali lagi mengatur situasi untuk mengekspos dan menyelamatkanku. Amin. Beberapa bulan kemudian, pemimpin gereja menyuruh kami memilih pemimpin tim. Segera setelah mendengarnya, aku mulai menimbangnya. Apakah aku berkesempatan terpilih sebagai pemimpin tim? Aku pekerja yang cukup cakap, tetapi tanpa keterampilan profesional, jadi peluangku mungkin tidak terlalu bagus. Kemudian aku mempertimbangkan beberapa saudara-saudari dalam tim. Saudara Chang unggul dengan keterampilan profesional dan persekutuannya tentang kebenaran praktis. Dia juga punya rasa keadilan dan mampu menjunjung pekerjaan gereja. Secara keseluruhan, sepertinya dia lebih mungkin terpilih. Kupikir dahulu aku biasa mendelegasikan pekerjaan kepada saudara Chang ketika aku menjadi pemimpin gereja. Tetapi, jika dia terpilih sebagai ketua tim, dia akan menyuruh-nyuruh aku. Bukankah itu membuatku terlihat lebih rendah darinya? Pikiran ini membuatku sangat tidak nyaman. Ketika hari pemilihan tiba, aku merasa gugup, dan pertempuran batin pun dimulai. Siapa yang harus kupilih? Haruskah saudara Chang? Aku berpikir kebanyakan saudara-saudari membahas kesulitan dalam tugas mereka dengannya, dan orang-orang di tim lain juga selalu mendiskusikan pekerjaan mereka dengannya. Itu membuatnya terlihat baik. Jika dia jadi pemimpin tim, bukankah dia berposisi lebih tinggi dariku? Saat itu, aku tidak lagi ingin memilihnya. Tetapi aku tak memiliki pengetahuan profesional dan tak memenuhi syarat menjadi pemimpin tim. Aku merasa sedih dan patah hati dan benci karena aku tidak tahu banyak tentang pekerjaan itu. Saat itu, pikiran buruk muncul di benakku. Jika aku tak bisa jadi pemimpin tim, kupastikan kau juga tidak. Maka aku memilih saudara Wu yang tak memiliki banyak pengetahuan profesional. Yang mengejutkanku, tetap saudara Chang yang terpilih. Aku tidak senang keadaannya menjadi seperti itu. Tetapi, aku langsung merasa tidak enak, seperti telah melakukan sesuatu yang memalukan. Aku kemudian membaca firman Tuhan ini. Jika beberapa orang melihat seseorang yang lebih baik daripada mereka, mereka menekannya, mulai membuat desas-desus tentang dirinya, atau menggunakan beberapa cara yang jahat sehingga orang lain tidak memandang tinggi dirinya, dan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada orang lain. Maka inilah watak rusak berupa kecongkakan dan sikap merasa diri benar, serta kebengkokan, kelicikan, dan hati yang busuk, dan tidak sesuatu pun dapat menghentikan orang-orang ini untuk mencapai tujuan mereka. Mereka hidup seperti ini, tetapi tetap berpikir bahwa mereka hebat dan bahwa mereka adalah orang baik. Namun apakah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan? Pertama-tama, berbicara dari sudut pandang natur dari persoalan ini, bukankah orang-orang yang seperti itu hanya berbuat sesuka hati mereka? Apakah mereka mempertimbangkan kepentingan keluarga Tuhan? Mereka hanya memikirkan perasaan mereka sendiri, dan mereka hanya ingin mencapai tujuan mereka sendiri, terlepas dari kerugian yang ditanggung oleh pekerjaan keluarga Tuhan. Orang-orang semacam ini bukan saja congkak dan merasa diri benar, mereka juga egois dan hina. Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan maksud Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tanpa diragukan lagi tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Inilah sebabnya mereka melakukan apapun yang mereka inginkan dan bertindak ceroboh, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, tanpa kekhawatiran atau kecemasan, dan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Mereka tidak takut akan Tuhan, mereka percaya diri mereka lah yang terpenting, dan mereka menganggap setiap aspek dari diri mereka lebih tinggi daripada Tuhan dan kebenaran. Dalam hati mereka, Tuhan adalah yang paling tidak layak disebutkan dan paling tidak penting. Dan Tuhan tidak memiliki kedudukan dalam hati mereka sama sekali. Apakah mereka yang tidak memiliki tempat bagi Tuhan di dalam hati mereka dan yang tidak menghormati Tuhan telah mendapatkan jalan masuk ke dalam kebenaran? Tidak. Tidak. Jadi pada saat mereka biasanya menyibukkan diri ke sana kemari dengan gembira dan mengeluarkan banyak energi, apa yang sedang mereka lakukan? Orang-orang semacam itu bahkan mengklaim telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengorbankan diri bagi Tuhan dan telah sangat menderita. Tetapi sebenarnya, motif, prinsip, dan tujuan semua tindakan mereka adalah demi menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka hanya berusaha melindungi semua kepentingan mereka sendiri. Menurutmu, apakah orang seperti ini tidak baik? Aku rasa iya. Menurutmu orang macam apa yang tidak menghormati Tuhan? Apakah dia congkak? Apakah orang seperti itu iblis? Hal-hal apa saja yang tidak menghormati Tuhan? Selain binatang, mereka semua yang tidak menghormati Tuhan terdiri dari setan, iblis, penghulu malaikat, dan orang-orang yang melawan Tuhan. Amin. Syukur Puji kepada Tuhan. Aku merasa hancur ketika membaca ini. Teringat akan pikiran dan perbuatanku selama proses seleksi. Aku malu menunjukkan wajahku. Aku memilih sesuai motif pribadiku.
untuk melindungi posisi dan gengsiku, tanpa menerima pemeriksaan Tuhan dan tanpa hormat kepadanya. Aku tahu saudara Chang terampil, persekutuannya tentang kebenaran praktis, dan dia menjadi pemimpin tim akan bermanfaat bagi jalan masuk kehidupan setiap orang dan pekerjaan gereja. Namun aku cemburu. Takut dia akan berada di atasku sebagai pemimpin tim, jadi aku sengaja tak memilihnya. Aku mengikuti prinsip naga merah yang sangat besar. Jika kediktatoran gagal, pastikan demokrasi tak berhasil. Modus operasi naga merah yang sangat besar adalah jika tak bisa berkuasa, maka orang lain juga tak bisa. Iya. Jika perlu, pakai cara busuk untuk menghancurkan kedua pihak. Bukankah aku sama saja? Jika aku tak bisa dapat posisi itu, aku juga tak ingin saudara Chang mendapatkannya. Aku lebih suka melihat orang yang salah mengisi jabatan itu dan pekerjaan gereja jadi rusak untuk melindungi gengsi dan statusku sendiri. Aku begitu egois, hina, licik, dan kejam, tanpa sedikit pun hormat kepada Tuhan. Aku menikmati banyak kebenaran yang Tuhan ungkapkan, dan berkesempatan melakukan tugasku, itu kebaikan Tuhan. Namun bukannya berpikir cara membalas kasih Tuhan, aku cemburu dan berjuang demi reputasi, melayani sebagai antek iblis, mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Bukankah aku ini pengkhianat hina? Aku teringat bagaimana aku diberhentikan dari tugasku setahun sebelumnya, karena aku berjuang demi reputasi dan keuntungan. Dan sekarang aku berada dalam situasi yang sama. Tetapi aku masih mengejar reputasi dan status, bukan kebenaran. Jika aku terus seperti itu, aku akan ditolak dan disingkirkan Tuhan. Kemudian aku membaca firman Tuhan ini. Engkau semua tidak tahu tempatmu, tetapi engkau tetap berkelahi dengan sesamamu di tumpukan sampah. Apa yang bisa engkau dapatkan dari pergumulan seperti itu? Jika engkau semua benar-benar menghormati aku dalam hatimu, bagaimana engkau bisa berkelahi dengan sesamamu di belakangku? Seberapapun tingginya statusmu, bukankah engkau sebenarnya adalah cacing kecil yang bau di tumpukan sampah? Akankah engkau mampu menumbuhkan sayap dan menjadi burung merpati di langit? Mengapa Tuhan mengatakan bahwa manusia adalah belatung? Di matanya, manusia yang rusak ini jelas adalah makhluk ciptaan. Tetapi apakah mereka memenuhi tanggung jawab dan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh makhluk ciptaan? Meskipun banyak orang melaksanakan tugasnya, seberapa baik kinerja mereka diperlihatkan. Tak satu pun yang mereka pikirkan sepanjang hari ada hubungannya dengan kebenaran atau mengikuti jalan Tuhan. Mereka menghabiskan waktu untuk makan dengan rakus dan tidak memikirkan apapun. Meskipun mungkin terpikir oleh mereka untuk melakukan sesuatu, tindakan-tindakan mereka masih menyebabkan kekacauan. Mereka meninggikan diri, tidak pernah melakukan apapun yang bermanfaat bagi orang lain atau rumah Tuhan. Pikiran mereka penuh dengan pemikiran tentang bagaimana mencari apapun yang baik bagi kedagingan. Bagaimana berjuang demi status dan ketenaran. Bagaimana menyesuaikan diri di antara kelompok orang tertentu. Mendapatkan kedudukan dan memiliki reputasi yang baik. Mereka menikmati makanan dan segala yang Tuhan sediakan tanpa melakukan apa yang manusia harus lakukan. Dapatkah Tuhan menyukai orang-orang semacam itu? Di atas segalanya, mereka yang adalah belatung-belatung tidak berharga, tidak tahu malu, dan di mata Tuhan tidak bernilai. Mengapa aku mengatakan bahwa orang-orang semacam itu tidak bernilai? Tuhan menciptakanmu dan memberimu kehidupan, tetapi engkau tidak mampu melaksanakan tugasmu yang minimal harus engkau lakukan. Engkau hanya menebeng. Di matanya, engkau hanyalah orang yang tidak berguna dan tidak ada gunanya engkau hidup. Bukankah orang-orang semacam itu adalah belatung? Benar. Jadi apa yang seharusnya dilakukan orang jika mereka tidak ingin menjadi belatung? Pertama, temukan posisimu sendiri dan berusahalah dengan segala cara untuk memenuhi tugasmu. Maka engkau akan terhubung dengan Sang Pencipta. Engkau dapat bertanggung jawab kepadanya. Setelah itu, pikirkan bagaimana mencapai kesetiaan dalam memenuhi tugasmu. Jangan mengerjakannya dengan asal-asalan, melainkan engkau harus mengerjakannya dengan segenap hatimu. Engkau tidak boleh bermain-main dengan Sang Pencipta, tetapi mampu untuk taat dan tunduk dan bertindak sebagaimana yang Tuhan tuntut. Amin. Amin. Ketika aku merenungkan firman Tuhan, aku merasa sangat tertekan. Aku menyadari Tuhan menganggap watak jahatku yang berjuang demi reputasi dan keuntungan sebagai sangat kotor dan keji. Mendapat keberuntungan untuk melakukan tugasku di rumah Tuhan adalah pengangkatan Tuhan yang luar biasa. Tetapi aku tak memenuhi kewajibanku. Aku hanya selalu memikirkan reputasi dan statusku sendiri. Dan bahkan mengganggu pekerjaan rumah Tuhan demi hal-hal itu. Aku berperan sebagai iblis. Iya, Itu sangat menjijikkan dan dibenci Tuhan. iya, benar. Tuhan berkata, seberapapun tingginya statusmu, bukankah engkau sebenarnya adalah cacing kecil yang bau di tumpukan sampah? Itu tepat. Aku makhluk ciptaan. Orang yang rusak dan kotor.
tanpa nilai atau martabat untuk dibicarakan. Jadi bahkan jika dapat jabatan, itu tak dapat mengubah jati diriku. Iya benar. Aku bahkan tak bisa melakukan tugasku dengan baik, tetapi terus bersaing demi reputasi dan keuntungan. Di mana hati nurani dan nalarku? Apa nilai hidupku? Bukankah aku cacing yang sama sekali tak berharga? Setelah mendapat pemahaman tentang sifat dan esensiku dari apa yang diungkapkan firman Tuhan, aku membenci diri sendiri dan rela meninggalkan daging dan melakukan kebenaran. Amin. Amin. Puji kepada Tuhan. Aku kemudian pergi mencari saudara Chang dan cerita tentang kerusakanku. Mengungkap motif dan tindakan tercelaku dalam pemilihan. Dia bukan saja tidak memandangku rendah, tetapi mempersekutukan pengalamannya sendiri untuk membantuku. Setelah bersekutu, penghalang di antara kami lenyap, dan aku merasa sangat bebas dan nyaman. Amin. Syukur puji Tuhan. Dalam tugasku sejak saat itu, setiap mengalami kesulitan atau tak memahami suatu masalah, kutemui saudara Chang mencari solusinya, dan dia selalu sabar menjawab pertanyaanku melalui persekutuan. Keterampilan profesionalku sendiri meningkat setelah beberapa waktu. Ketika aku melepaskan reputasi dan status dan melakukan kebenaran, aku mengalami kemudahan dan kedamaian dengan melakukan tugasku seperti itu. Dan aku makin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Aku lolos sekali lagi dari belenggu reputasi dan status melalui situasi itu. Dan merasakan keselamatan nyata Tuhan untukku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Tuhan. Pemilihan tahunan gereja dimulai pada Oktober 2017. Dan aku direkomendasikan sebagai calon oleh saudara-saudari. Aku merasa sedikit goyah secara emosional. Berpikir, sudah lebih dari 2 tahun sejak aku dicopot dari posisi kepemimpinanku. Dan aku pernah dengar beberapa saudara-saudari berpendapat baik tentangku. Mereka mengatakan persekutuanku semakin praktis dan aku telah banyak berubah. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan posisi kepemimpinan saat ini. Kusadari, aku mengejar reputasi dan status lagi. Dan memikirkan betapa menyakitkannya itu sebelumnya ketika aku dibelenggu dan dibatasi oleh hal-hal itu. Aku tahu aku tak bisa terus mengejar itu. Bahwa aku harus meninggalkan daging dan melakukan kebenaran. Aku kemudian memikirkan bagian dari firman Tuhan ini. Setelah engkau melepaskan gengsi dan status yang merupakan milik iblis, engkau tidak akan lagi terkekang dan tertipu oleh gagasan dan pandangan iblis. Engkau akan menemukan kebebasan dan akan merasa semakin tenang. Engkau akan menjadi bebas dan merdeka. Ketika hari itu tiba, di mana engkau menjadi bebas dan merdeka, engkau akan merasakan bahwa segala sesuatu yang kau tinggalkan adalah keterikatan semata. Dan segala hal yang engkau dapatkan adalah yang paling berharga, paling bernilai, dan paling layak untuk dihargai. Amin. Amin. Hal-hal yang engkau sukai, kenikmatan materi, ketenaran dan kekayaan, status, uang, reputasi, dan penghargaan dari orang lain akan terasa tidak berharga bagimu. Hal-hal itu telah menyebabkan engkau sangat menderita dan engkau tidak akan lagi menginginkannya. Bahkan jika engkau diberi martabat dan status yang lebih tinggi. Sebaliknya engkau akan menolaknya. Amin. Puji Tuhan. Hatiku dicerahkan. Dan aku tahu bahwa mengejar reputasi dan status tak memiliki nilai. Dan memahami serta melakukan kebenaran dan menjalankan tugas makhluk ciptaan adalah hal yang paling berharga. Amin. Syukur kepada Bahkan, berpartisipasi dalam pemilihan bukan untuk memperjuangkan posisi kepemimpinan, tetapi untuk memenuhi tanggung jawabku dengan mengambil bagian dalam prosesnya. Aku harus melepas keinginan liarku akan reputasi dan status dan memilih pemimpin yang cocok sesuai prinsip kebenaran. Itulah yang akan bermanfaat bagi pekerjaan rumah Tuhan. Amin. Itu benar. Jika aku dipilih sebagai pemimpin, aku harus melakukan tugas dengan baik. Jika tidak, aku tidak akan menyalahkan Tuhan, tetapi akan melakukan tugasku dengan kemampuan terbaikku. Setelah aku meluruskan motifku tentang pemilihan, ternyata aku dipilih untuk melayani sebagai pemimpin. Iya. Syukur kepada Tuhan. Melihat hasil ini, aku tidak bergembira seperti dahulu, mengira aku lebih baik daripada yang lain. Tetapi aku merasa itu adalah tugas dan tanggung jawab. Dan aku harus fokus mengejar kebenaran dan melakukan tugasku dengan baik. Agar aku bisa layak mendapatkan kasih dan keselamatan Tuhan. Puji Tuhan. Iya benar. Selama waktu itu hampir 3 tahun. Hajaran dan penghakiman Tuhan telah dengan jelas menunjukkan kerugian akibat reputasi dan status kepadaku. Dan aku bertekad untuk mengejar kebenaran. Meskipun kadang aku masih mengungkapkan watak rusak yang sama, aku dapat secara sadar berdoa kepada Tuhan, fokus melakukan kebenaran, dan melakukan tugasku dengan baik. Aku tidak lagi terkungkung oleh watak rusakku yang jahat. Ketika aku melepaskan reputasi dan status, aku merasa bukan hanya itu yang kulepaskan, tetapi aku juga melepaskan belenggu berat yang diikatkan iblis kepadaku.
aku merasa sangat santai dan bebas. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Iya, Syukur kepada sungguh Tuhan. bagus.